Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kami ambil dari kitab Fathul Qarib. Semoga apa yang akan kita bahas nanti bisa memberikan kepahaman dan pemahaman yang bagus, dan hal-hal yang selama ini mengganjal akan menemukan jawabannya. Akan kami bacakan teks Arabnya agar lebih memudahkan kita memahami pesan yang dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya. Perkara yang membatalkan puasa ada 10. Ahaduha, yang pertama, wasaniha, dan yang kedua, ma wasala amdan ila jaufi, yakni masuknya sesuatu ke dalam lubang kita. Lubang tubuh kita ada sekitar 8. Kita bisa menghitungnya. Pertama, lubang telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian kedua, lubang hidung 4. Kemudian lubang mulut ada 5. Kemudian kubur dan dubur itu 2 lubang, 7. Bahkan ada yang menambah 1, yakni lubang mata. Sehingga 2 mata ini nanti akan ada 9 lubang yang juga dianggap lubang. Hanya mata itu lubangnya lebih rapat karena tertutup oleh bola mata. Itu kalau misalnya salah satu dari 9 jalan tersebut kemasukan sesuatu dan itu disengaja, maka puasa kita hukumnya batal. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua sudah. Kemudian yang ketiga adalah wasalisu al-huknatu fi ihdas sabilaini wa hiya dawaun. Yakni al-huknah. Huknah itu memasukkan sesuatu ke salah satu 2 jalan, yakni kubur dan dubur, dan itu berupa obat. Sekalipun itu obat tidak diperkenankan, khusus untuk kubur dan dubur. Misalnya saja orang yang mohon maaf dia sakit beser, dia diminta oleh dokter atau disarankan diberi obat oleh dokter, yang obatnya itu dimasukkan ke dalam lubang dubur, maka itu membatalkan puasa. Lalu bagaimana kalau misalnya telinga kita sakit, apakah boleh memasukkan obat telinga? Kalau itu bersifat darurat, maka diperbolehkan. Bagaimana mengukur sebuah darurat itu? Yakni ketika itu diharuskan dari dokter, maka itu boleh dikerjakan. Termasuk meneteskan obat tetes mata. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah memasukkan secara sengaja daripada kubur dan dubur. Yang 9 lubang tadi itu tidak diperbolehkan kalau disengaja dan tidak darurat. Itu tidak diperbolehkan. Itu. Kemudian warabi'u, yang keempat adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Jadi misalnya seseorang masuk angin, atau seseorang ada yang mengganjal di tenggorokannya, kemudian dia memasukkan jarinya ke dalam untuk memancing agar muntah, maka itu termasuk bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak boleh muntah, itu tidak diperkenankan. Lalu bagaimana kalau misalnya memasukkan lubang tadi atau mau mencoba muntahnya itu tidak disengaja? Kalau muntahnya tidak disengaja, misalnya kita membau bau yang sangat menyengat, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu karena tidak disengaja. Itu
Tapi tidak boleh ketika kita sudah membau, kemudian kita mau muntah, enggak muntah, kemudian kita dorong paksa untuk muntah, maka itu tidak diperkenankan. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima adalah wal khamisu wal alwatu amdan fil farji, yakni berhubungan suami istri di kemaluan, itu tidak diperkenankan. Lalu bagaimana orang yang mohon maaf mencium istrinya atau suaminya, itu selama tidak mendorong syahwat dan tidak mendorong untuk hubungan suami istri, maka tidak dilarang atau diperbolehkan. Kalau mencium selain suami dan istri, maka tidak diperbolehkan. Mencium pacar tidak boleh, mencium anak boleh. Mencium pacar tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Jadi selama puasa hendaklah menahan diri, sebagaimana kami terangkan dalam tingkatan-tingkatan berpuasa. Jadi tidak boleh berhubungan suami istri ketika berpuasa. Lalu bagaimana misalnya seseorang itu terlanjur melakukan hubungan suami istri, maka ketika itu dilakukan pada siang hari, dia harus mengganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, atau memerdekakan budak sekarang tidak ada, yang ada adalah fakir miskin. Dan setiap fakir miskin harus dipenuhi sekitar 4 mud atau kebiasaan dia makan. Dan tentu saja kebiasaan ini harus kita lebihkan. Jangan karena fakir miskin kemudian dikasih dengan uang yang sangat kecil. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang keenam adalah inzalul mani, yakni keluarnya mani. Berarti ini khusus untuk laki-laki. Baik itu disengaja ataupun sudah tahu akan keluar kemudian dikerjakan. Lalu bagaimana ketika melihat sesuatu tiba-tiba dia keluar mani? Apakah itu batal puasanya? Kalau itu tidak disengaja maka tidak batal. Seperti mimpi basah, itu juga tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya keluar itu dengan cara dipaksa, gitu, dipaksa dikeluarkan gitu, maka batal. Jadi untuk para laki-laki ini harus diantisipasi, harus hati-hati jangan sampai keluar mani dengan sengaja. Di sini diterangkan ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkannya dengan mohon maaf tangannya. Jadi itu membatalkan puasa itu. Lalu bagaimana misalnya mohon maaf nonton video porno? Apakah kemudian membatalkan puasa? Kalau dia yakin bahwa dengan menonton itu akan keluar, maka itu sudah jelas-jelas mengarah ke kesengajaan. Maka hukumnya adalah dilarang, hukumnya batal puasanya. Ketika keluar mani disebabkan oleh menonton video porno. Kemudian hadirin rahimakumullah, hal-hal yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah wasabi'u ila akhiril asyrah, nomor 7 sampai nomor 10, yakni al-haidu, haid, nifas, dan juga junun. Haid itu bagi perempuan, nifas itu juga bagi perempuan. Misalnya di tengah-tengah puasa dia melahirkan, maka puasanya otomatis menjadi batal. Termasuk ketika di tengah-tengah puasa, kemudian dia mengeluarkan darah haid bagi perempuan, maka sholatnya juga batal. Lalu untuk orang gila di tengah-tengah puasa tiba-tiba dia kumat, stepnya, epilepsinya kumat, maka dia juga batal puasanya, sekalipun nanti sembuh. Gitu. Kenapa? Karena selama dalam kondisi epilepsi tidak tahu apa yang dilakukannya, sehingga dikhawatirkan dia makan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Itu 10 hal yang dapat membatalkan
puasa. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana bila seseorang karena lapar sekali menyuntikkan makanan atau suplemen kepada tubuhnya? Bagaimana hukumnya hal tersebut? Ada beberapa pendapat ulama tentang hal tersebut. Yang pertama adalah tidak membatalkan puasa. Karena yang dimaksud membatalkan puasa, yang dimaksud memasukkan pada lubang adalah lubang yang telah tersedia. Jadi kalau kita menyuntikkan sesuatu pada tubuh kita, maka itu tidak melalui lubang yang dimaksudkan. Sehingga itu tidak membatalkan puasa. Itu pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah dapat membatalkan puasa. Sebagaimana keterangan dalam Syarah Yaqutun Nafis, kenapa itu membatalkan puasa? Sekalipun suntikan itu melalui otot, nanti pada akhirnya akan menuju ke jalur daripada lubang kita. Jadi dari jauf atau lubang itu, makanan itu akan menuju ke jalur kita. Ini mirip seperti orang yang sedang koma, di mana dia tidak makan, kemudian disuntikkan suplemen, disuntikkan impus agar tubuhnya tetap makan, yakni berupa vitamin itu, dan agar tetap bertahan hidup. Kemana arah daripada suntikan itu? Yakni suntikan itu akan menuju ke lubang yang menuju ke arah makanan. Itu sehingga dianggap tetap membatalkan puasa. Lalu bagaimana pendapat yang seharusnya kita ikuti? Dari dua pendapat itu tentu saja kembali kepada kondisi dari masing-masing kita. Kalau misalnya kita masih mampu untuk mengerjakan puasa dan kita bukan orang yang lemah dan kita tidak akan sakit atau jatuh mati ketika kita kelaparan, maka hendaknya kita tetap bertahan. Tapi kalaulah ternyata kita ingin berpuasa tapi kita sudah setengah mati dan ketika disuntik itu bisa sedikit membantu, maka silahkan ikuti pendapat tersebut. Itu adalah kebijakan kita masing-masing. Kemudian mengobati mata dengan obat mata, meneteskan obat mata. Meneteskan obat mata pada mata pada siang hari tidak membatalkan puasa. Sekalipun di tenggorokan kita merasakan rasa obat tetes mata. Kenapa? Karena itu tidak masuk atau itu masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Karena itu bentuk pengobatan. Dan keterangan ini dalam kitab Al-Qalyubi. Kemudian nih yang paling sering ditanyakan, bagaimana merasakan masakan? Ketika masak sayur itu harus mengetes apakah rasanya sudah pas atau belum. Dan bagi ibu-ibu kadang kalau tidak mencicipinya secara langsung tidak puas. Nah, mencicipi itu bisa dan itu boleh asalkan dengan yakin tidak akan tertelan atau tidak akan ditelan. Misalnya ketika kita mencicipi biasanya ditaruh di tangan, itu dites. Kalau rasanya udah ketemu karena indera perasa itu ada di lidah, kemudian kita muntahkan lagi atau kita ludahkan keluar, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau dirasakan kemudian air liur kemudian kita telan, maka otomatis batal puasanya. Karena sudah termasuk menelan makanan dengan disengaja. Kemudian yang sering kita abaikan adalah ketika kita berwudu, sisa air dari wudu itu kadang masuk lewat sini. Kemudian masuk ke mulut, kemudian kita merasakan kadang asin, kadang tawar, dan tanpa terasa kita ternyata sudah menelannya ke dalam tenggorokan. Maka hal tersebut juga termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sekiranya sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.